Assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini saya lanjutin video tentang masalah upgrade pompa oli KW ya. Dulu kan saya buatin tuh pompa oli KW yang bisa dimaksimalin apa enggak. Nah, kebetulan udah nih, udah beres nih. Bisa nih dimaksimalin. Cuma sebelum panjang lebar saya info ke teman-teman ya. Jangan pernah kirim pompa oli KW lu ke gua untuk di tuning, untuk di upgrade gitu. Saya udah pernah bilang ke teman-teman, jangan kan pompa oli KW, pompa oli ori aja saya nggak terima servisnya. Tahu kan alasannya kan? Saya udah bilang ya alasannya. Pertama, tricky, ongkosnya nggak seberapa, gua banyak buang oli. Jadi mending lu lihat caranya, lu praktekinnya sendiri, ya lu tiru sendiri, lu riset sendiri. Insya Allah kalau lu ngerti cara kerja pompa oli, lu pasti bisa. Ya ini racking baru bangun ya teman-teman. Ini punya bocah ini saya bikinin lagi buat anak. Ini basic mesinnya master awal tapi nomor mesinnya masih garis-garis. Crankcase-nya Tushima ini, Tushima-nya tapi bukan Tushima 00, Tushima 01 dan baru pertama kali turun mesin, makanya ini saya beli. Kebetulan platnya plat F lagi. Cuman ini body-bodinya, kaki-kakinya, pelek, ban semua punya si Jaguar yang merah. Ranking saya yang merah itu, kalau teman-teman lihat tuh sama tuh, peleknya apanya semua, kaki-kakinya punya si Jaguar nih, barang-barangnya juga hampir punya si Jaguar semua. Untuk komponen mesinnya, ini komponen mesin ala kadarnya, istilahnya barang-barang KW, barang-barang wakapan, barang-barang peninggalan konsumen, pasangin semua. Nyala juga tapi yang penting nih crankcase-nya seger dong. Oh, nggak ada bekas ketok-ketokan. Baru pertama kali belah mesin. Tushima 01, bukan Tushima 00. Master awal. Master awal. Lubang pompa olinya masih di sana. Pompa olinya masih ngikut tahun tua. Ya, ini pompa olinya ya, teman-teman ya. Tuh, pompa olinya KW itu. Di video sebelumnya saya udah pernah bilang ya, teman-teman, untuk pompa oli KW ini masalahnya dua. Yang pertama, rembes, bocor gitu ya, bocor terus. Yang kedua, borosnya amit-amit, nauzubillah min dzalik. Lu lihat ya video gua. Jadi kalau pompa oli KW ini selain boros, selain rembes ya, dia boros karena serat struknya tinggi. Jadi ketika ini misalkan off ya, kan kabel nggak narik nih, walaupun kabel nggak narik, ngucurin deras, cepet gitu. Jadi sini bisa dibilang nggak aktif, nggak main. Mau posisi ini off, mau posisi ini nggak ketarik, sama posisi ini ketarik, sama keluarnya deras gitu keluar olinya. Ya karena itu sebabnya, karena pompa oli KW ini struknya tinggi, dia jauh banget dibanding dengan standar, makanya boros banget keluaran si olinya. Ya untuk ngobatinnya ya, pertama teman-teman ya, untuk yang masalah rembes nih, kalau rembes lu ganti aja nih pakai ini. Ini juga bukan asli bro, ini KW, tapi ini bisa pakai pompa oli ori juga bisa pakai ini. Ini bukan ori, ini KW, tapi bisa pakai. Nah kalau untuk di pompa KW ya, meskipun ini sama-sama KW ya, tapi kalau mau lebih maksimal lu masangnya ya, terutama di bagian ini nih, di bagian yang tutup ini nih, itu yang di pojok nih, yang di sini nih. Kalau lu pasang pakai yang KW susah masukinnya. Kenapa? Karena dia chambernya sedikit. Jadi lu harus chamber ulang. Loh, kalau yang asli nih, ente bisa lihat ya. Chambernya tuh. Oh, beda kan? Chambernya besar. Jadi chamber ulang aja, jangan dicuner. Pakai mandrel, pakai tuner tapi yang ujungnya amplas. Ininya gosok aja sedikit-sedikit. Bikin chamber aja, bukan digedein, ngerti nggak? Bikin chamber ini, bikin radius nih, begini nih, dalemin radiusnya. Ini kan cuma sedikit tuh, cuma sedikit kan tuh radiusnya. Soalnya kalau nggak dibikin radius kayak begini, nggak didalemin ya, masaknya susah. Ujung-ujungnya lu paksa, lu pukul, yang ada malah rusak sisilnya. Jadi kalau mau ngeplak, bikin chamber di sininya satu, sama di area ini nih, di chamber aja. Kalau yang ini nggak di chamber, karena ini nggak pakai kabel ya, drive by wire. Jadi setelan pompa olinya sama dengan yang hijau saya, karena saya nggak pakai kabel. Pertama, ini baknya master.
dipasangin pompa oli muda. Kalau mau pakai kabel gua harus ngebor di sini. Di sini harus ngebor. Kalau masuk dari sini ya jadi berat sih bukaan gasnya. Ini berani kayak gini ya itu karena olinya bagus. Ini olinya 747. Efeknya nih kalau nggak di chamber nih agak berat. Tuh baliknya nggak tak, nggak kayak bawaannya. Kalau yang bawaannya meskipun pompa oli KW baliknya cepet ya. Yang bikin berat apa ya? Sealnya nih. Sealnya dia padat banget. Sama si ininya chambernya sedikit. Jadi kalau misalnya mau rada enteng di chamber aja. Jangan di tuner malah yang ada malah chamber ulang aja. Ya cuman nggak terlalu masalah sih kalau ini. Ya cuman kurang enteng doang tuh dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting di sini nih. Nah, chamber ulang nih. Supaya seal ininya masuknya pas. Selanjutnya teman-teman ya, untuk masalah rembes lo tutup semua nih pelor-pelornya ini nih. Ini kan pelor-pelornya kan dia mirip tuh sama yang asli juga, disumbat ya kan, dia sama pelor tuh disumbat. Nih, sumbat begini nih. Lo tutup sama pakai lem nih ininya nih. Olesin aja pakai lem porting tuh, tutup kayak ini nih. Tuh lem tuh. Tuh atasnya tuh. Ini kan pelor ini. Pelor. Nah, ini kan pelor nih. Di dalam juga ada nih. Atasnya tutup pakai lem. Kenapa? Karena meskipun lu udah ganti seal yang tadi ya pakai seal KW, dia keluar nih kalau yang KW mah dari sini nih. Jadi ibaratnya sih pelornya kurang ngepres. Ya kalau mau rapi ya lu copot pelornya, lu ganti pelornya pakai yang lebih gede ya. Cuman effortnya kan lu harus ngebor lagi, harus gini ya. Mending tutup aja pakai lem memboli KW ini. Nggak kelihatan ini kan begini tutup, ini nggak akan ditanyain malaikat ini bro, nggak kelihatan tuh. Nah, jadi nih tutup nih pakai lem nih, tutup 1, nah lagi, 2, 3, tutup semua pakai lem porting, udah, insya Allah kering dah. Nah untuk yang tadi ya teman-teman ganti seal, chamber, sama nutup semua pelor pakai lem porting, udah beres tuh, hilang masalah rembesnya. Sekarang tinggal masalah normalnya, tinggal masalah si oli keluarnya bisa normal nggak. Yang normal kan kalau pompa oli normal ya istilahnya pompa oli yang benar gitu. Kalau op begini dia keluarnya sedikit, kalau ditarik dia makin boros. Nah masalahnya kalau pompa oli KW nggak mau tuh. Mau ini nggak ditarik keluarnya deras, mau ini ditarik keluarnya deras, jadi boros. Kalau lu nggak percaya, lu beli deh pompa oli KW, pasang langsung, pasti pompa oli samping lu cepat habis. Ya karena itu boros, terlalu banyak buat netizen yang konsumen saya yang pakai pompa oli yang modelnya kayak gini ya, yang tanpa kabel gitu ya, ya pasti rugi. Ya kenapa? Karena model-model customer yang kayak saya gini, pompa oli yang nggak pakai kabel gini kan udah saya jelasin ya. Saya berani kayak gini karena pertama pompa olinya bagus, terus setting ulang, sama olinya bagus. Jadi meskipun dalam keadaan off gini, kalau yang normal ya pompa oli keluar, tapi cuma sedikit. Ya karena olinya bagus ya butuh cuma sedikit. Nah, sekarang kita bandingin dulu dengan pompa oli yang normal ya. Kan KW sekarang lihat di motor hijau pompa oli KW, jadi ente bisa lihat, bisa tahu perbandingannya. Ini ya teman-teman ya, di motor hijau nih, ini pompa oli asli. Ini kode F tuh, kalau lu bisa lihat tuh kode F belum pernah dibongkar-bongkar. Copotan redam nih, kode F. Lihat keluarnya olinya. Lihat tuh. Kelihatan nggak? Ini nggak ditarik ya? Keluar kan?
jelas ya. Kalau yang asli walaupun ini nggak dimainin keluar tet dikit gitu. Tapi kalau ini digerakin banyak banyak keluar. Sekarang kita bandingin yang ini, yang apa? Yang KW. Awas ya teman-teman ya, saya sering bilang ke teman-teman kalau lu mau tiru kayak begini, ini kan nggak pakai kabel, jadi si pompa olinya dilepas off begini. Pastiin satu pompa olinya normal gitu ya. Terus struknya diatur ulang sama olinya, yang penting harus bagus. Jangan pernah coba-coba tiru lu pakai pompa oli tanpa kabel lu begini, pakai oli busuk, pakai oli biasa gitu, gua jamin rontok motornya, bubar motornya. Ini kenapa berani? Selain pompa olinya normal, olinya bagus. Olinya ini pakai ini Nippon to air. Jadi gua nggak butuh banyak oli, sedikit aja karena dia flash pointnya kan dia kan tinggi kalau Nippon to air. Nah sekarang kita bandingin dengan yang KW ya teman-teman. Tuh lihat tuh, nggak ada markingnya, polos ya. KW ya. Yang ngasih kan di sini ada gitu. Kode F atau kode T, nggak ada KW. Nah kita pompa oli selain boros, selain rembes, bocor, boros. Itu bilang borosnya. Jadi meskipun ini off nih, keadaan off begini, ngecornya deres. Jadi seakan-akan walaupun ini nggak ditarik ya, pakai kabel, walaupun ini keadaan lepas begini, seakan-akan si ini begini nih, buka penuh. Jadi boros banget keluarannya. Nah, kita lihat. Ini saya lepas ya, lihat nih. Keluar, boros ya. Banyak ya, boros. Cer, lepas. Lihat. Keluar kan? Maksudnya keluarnya nggak kayak KW. Kalau yang KW dalam keadaan off gini keluarnya ngecer, boros banget. Mirip nggak dengan yang asli? Mirip lah ini. Cuma sedikit kan keluarnya. Boros. Boros. Pas, trip. Cuma sedikit kan. Cuma sedikit. Gua tarik. Boros. Jalan. Masih dikit tapi keluarnya. Karena ini lepas. Sama kan dengan yang kode F. Cuma dikit. Aslinya kalau yang KW, kalau yang nggak dirubah dalam keadaan begini nih keluarnya nih. Jadi kompornya boros banget. Itu ya teman-teman ya, yang pompa oli KW ini udah bisa kan dimaksimalin. Jadi ini dilepas keadaan off. Mirip tuh dengan yang kode F redam, keluar tapi cuma sedikit. Sebaliknya kalau ini digas, dimainin, cer,
dia nambah banyak. Jadi kalau misalnya ente pakai kabel juga ada fungsinya si kabelnya. Jadi putaran gas dibuka penuh nambah banyak, dilepas sedikit. Kalau yang bawaannya nggak bisa begitu, mana bisa gitu. Nggak percaya lu beli dah pompa oli KW, coba deh. Nggak usah dilepas deh ininya. Ini nggak perlu pakai kabel, lu lepas begini, ngucurnya amit-amit, boros banget. Nah, sekarang udah berhasil gitu pompa oli KW, rasa ori kan. Ya tadi teman-teman udah lihat ya videonya perbandingan pompa oli ori dan pompa oli KW. Yang KW nya dibandinginnya langsung dengan ori peredam lagi pada app. Nah kalau misalnya ente nanya ya ke saya, Mas itu dalam 1 menit keluarnya berapa tetesan atau berapa cc? Bukan begitu bro caranya. Pabrik nggak nentuin seperti itu. Pabrik nggak nentuin berapa menit harus berapa cc, harus keluar berapa cc atau berapa mili gitu. Nggak begitu. Lu cek katalognya. Di katalog yang ditentuin apa? Stroke, bukan berapa jumlah milinya. Nih, lihat tuh, tembakan minimum pompa oli 0,2 0,25 mm, bukan cc kan. Ini stroke nih, dia mainnya langkahnya antara 0,2 sampai 0,25. Nah, jadi kalau ente nanya berapa mili apa atau berapa cc nya dalam 1 menit, salah pertanyaannya. Yang diukur patokannya stroke pompa olinya, langkahnya. Ya di dalam pompa oli ini ya teman-teman ya, ini kan ada 2 tipe nih pompa oli. Ini peredam nih, ini kode F nih. Ini belum pernah dibongkar nih, copotan dari ranking 2009. Belum pernah dibongkar ya. Tuh lihat tuh, nggak ada bekas-bekas lem tuh. Oh, garis-garis ya. Artinya apa ini? Ini copot sekali, belum pernah dipasang lagi. Nggak ada bekas amplas, nggak ada bekas lem aja. Pokoknya ini perawan aja. Ini juga sama. Ini perawan, belum pernah dibongkar-bongkar nih. Yang ngebedain ini, tapi ini kode T nih. Tuh, T. Ini F. Yang ngebedain ini sama ini cuma di stroke. Bedanya tipis. Yang peredam dengan yang T. Bedanya hanya kalau nggak salah ya antara main 02 sampai 03, maksimal 02 ada itu perbedaan stroke-nya. Jadi misalnya ente nih pompa olinya kode T, lalu cara kerjanya atau keluaran olinya pengen sama dengan pompa oli peredam, ya rubah aja stroke-nya. Cara rubah stroke-nya dari mana? Dari sini nih. Nah ini setelan stroke-nya nih, sama ini juga ada. Nah, ini setelan stroke-nya nih. Ketika lu muter ini, stroke-nya dia berubah. Bisa makin banyak atau bisa makin sedikit. Nah, yang jadi masalah di pompa oli KW, stroke-nya nggak bisa dimainin bro. Ketika lu beli pompa oli KW kan boros tuh awalnya. Lu pengen iritin, lu pendekin gitu stroke-nya, nggak ngaruh dia. Jadi si stroke-nya nggak berubah. Itu masalahnya. Nah untuk pompa oli KW ini ya teman-teman, tadi saya bilang pompa oli KW ini di setel stroke-nya dia nggak ngaruh, nggak rubah. Jadi walaupun lu putar-putar si setelannya, nih setelan yang di sininya itu, lu putar-putar dia nggak ngaruh sama sekali. Tetap aja boros. Jadi si ininya ini nggak main nih. Yang benar kan ini dilepas keluar sedikit, ini dibuka keluar banyak, dia nggak main, sama aja tetap keluar boros. Nah tuh lihat tuh pompa oli tuh, gue beli berapa? Ini dihancurin sengaja nih, hancurin. Ini dihancurin, itu hancur. Yang berhasil yang gitu ya. Gitu namanya main motor, namanya ngeriset motor harus berani rugi. Kayak gini kan, coba aja lu hitung. Satu, berapa nih? Pego apa 200? 200, 400, 600. Nah, baru ketemu. Jadi namanya ngeriset, namanya main motor. Nih, buat ente semua, kalau lu main motor jangan takut rugi. Kalau lu takut rugi jangan main motor. Ya, untuk cara rubahnya ya, teman-teman ya. Nih, pertama, lu lihat dulu nih. Ya harus dihancurin kalau lo mau lihat. Lo lihat dulu nih, ini kan ada silinder nih, tuh ketemu lubang-lubang ya. Ini lihat nih si lubangnya tepat apa enggak. Kalau misalnya dia udah tepat sejajar, lubang pompa oli KW tuh lihat tuh lubangnya tuh gede banget. Kalau yang asli kecil, lo bisa kecilin lubangnya. Caranya lem tengahnya mau dilem, terus mau dibor lagi silahkan pakai yang lebih kecil, bebas. Cara kedua ya, kalau yang di sininya nggak terlalu jeber, nggak terlalu besar gitu si lubangnya, misalnya pas nih lubangnya sama nih dengan yang asli,
ininya nih, akalin dari sininya nih, dari setelan stroke nih, setelan stroke-nya kan ini. Ini setelan stroke, ini KW ini bukan yang asli, ini asli, ini KW nih. Nah, setelan stroke-nya ini, apesnya di pompa oli KW kan dia begini ya, ketemunya dengan benjolan cam gitu ya. Setelan stroke-nya kalau di pompa oli KW, lu mau putar-putar dia nggak berubah si stroke-nya, tetap aja manteng begitu. Terus kalau ini pakai yang asli gimana? Nggak bisa. Makanya ketika lu kanibal ya, lu kanibal pompa oli KW nih, misal kejadian ininya centilnya kayak gini nih, patah, lu pakein yang KW gitu. Biasanya setelan stroke-nya yang di sininya nih nggak bisa dikencengin. Maksudnya kalau ini dikencengin dia macet, jadi di sininya harus agak kendor karena camnya beda. Kalau yang KW dia lebih tebal. Nah, untuk cara customnya ya teman-teman, bebas lo mau bikin atau mau bubut sininya. Pokoknya kalau yang KW itu intinya, kalau ini diputer stroke-nya dia nggak berubah, stroke-nya nggak berubah. Cara supaya dia berubah gimana? Bikin chamber nih ininya nih, ujungnya nih, ininya bikin radius nih. Bebas lo mau main radius berapa, bawa aja ke tukang bubut juga ngerti. Mau dibikin 10. Kalau yang ini, yang KW ini silindernya nggak diapa-apain. Silinder ininya nih, mana sih? Nah, silinder ininya nggak ditutup nih, karena lubangnya kecil. Nggak gede begini nih. Tuh, ini kan gede banget ya. Cuman ngebubut ininya doang nih, si stroke-nya. Jadi ketika ini sudah dibubut, ini kan nggak masuk tuh. Tuh, ini kan nggak masuk ya. Tapi bukan dibubut rata ya. Dibikin chamber, dibikin radius. Ketika ini udah dibubut, nah sudah dibubut, udah di chamber, udah di radius, ini diputer, gerak nih sininya nih camnya, naik, turun, naik, turun. Nah yang asli juga seperti itu. Kalau yang asli ketika lu pasang ini nggak masuk karena ininya KW bro. Kalau yang asli mau masuk. Ketika ini diputer yang asli sininya gerak, naik, turun, naik, turun. Jadi stroke-nya bisa dirubah. Nah, akalin sama lu. Pompa oli yang KW kan ada setelan stroke-nya, buka, lu chamber ujungnya, lu bubut. Usahain ketika lu puter lu main, dia bisa berubah, naik atau turun. Istilahnya stroke-nya dia bisa turun. Stroke-nya gimana? Samain aja dengan yang asli, tinggi stroke-nya. Jadi keluarannya bisa sama. Kalau yang asli lu mau putar gitu, yang bawahnya nggak bisa berubah stroke-nya. Jadi percuma, nggak bisa disetel. Ya segini ya teman-teman ya untuk video saat ini, untuk cara maksimalin pompa oli KW. Ya lumayan lah buat kaum mendang-mending, buat yang budget mepet. Ini nggak usah kode F dah, yang kode T gini ya. Kode T gini yang segel ya, yang perawan belum pernah dibongkar-bongkar gitu, belum pernah diutak-atik. Murahnya 1.5-an. Yang ini kode F yang masih segel gini, yang masih perawan belum pernah dibuka, belum pernah kena amplas nih ininya tuh, masih garis-garis gini, di atas 2 juta lebih. Kalau pompa oli KW nah pego sampai 200, jauh gitu budgetnya. Pompa oli KW sekarang ada yang jual 600.000 loh, 600, 500, dilihat di online. Jangan mau beli ente kalau misalnya lihat pompa oli KW harga segitu, sama aja bermasalah, sama aja borosnya, sama aja rembes. Nah untuk yang dipasang itu awet nggak? Yang ini nih, saya udah sering bilang ya ke teman-teman ya, 80% kerusakan pompa oli itu biasanya karena pembongkaran. Artinya habis dibongkar salah masang. Nah, soalnya kerja pompa oli mah simpel bro, naik turun doang, gitu aja. Nah, di sini mah gudangnya oli dah. Bisa dibilang istilahnya jarang banget rusak selama lu nggak salah pasang. Ini kalau emang error mah ya, ini udah jalan sekitar hampir sebulan. Kalau emang error udah macet. Dari pertama kali masang pompa oli KW ini emang begini tanpa kabel. Dilepas op, tapi olinya bagus 747, nggak ada masalah bocah. Nggak ada problem. Kalau bermasalah di pompa olinya udah pasti nge-gym, motornya udah pasti macet. Ya aman-aman aja. Ya segini ya teman-teman ya untuk video saat ini. Terima kasih atas waktunya.